Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu framework yang cukup terkenal ya di bahasa pemrograman PHP yaitu Laravel. Oke, apa sih Laravel itu? Laravel yang pertama itu dia dibuat oleh Taylor Otwell dan merupakan salah satu framework yang ada pada bahasa pemrograman PHP. Gunanya itu apa sih? Gunanya untuk kita mempermudah ataupun mempercepat dalam kita membuat sebuah aplikasi. Nah, mempermudah di sini tuh bukan berarti kalian tidak mempelajari basic PHP-nya ya. Untuk basic-nya itu saya sarankan tetap wajib. Jadi jangan kalian tiba-tiba langsung mempelajari Laravel-nya. Saran dari saya kalian tetap mempelajari basic dari PHP-nya. Nah, sedangkan untuk mempercepatnya itu karena dengan menggunakan Laravel kita sudah dibuatkan, struktur kerjanya ya, kerangkanya, jadi kita hanya tinggal menggunakannya saja dan melanjutkan. Jadi istilahnya kita tidak buat pondasinya itu dari nol, tidak build from scratch, tapi pondasinya sudah ada, tinggal kita lanjutkan saja. Lalu mengapa sih menggunakan Laravel? Yang pertama di Laravel itu dia sudah menggunakan konsep MVC, Model View Controller, lalu untuk supportnya juga sangat bagus ya, komunitasnya juga itu cukup besar, bukan cukup lagi malah sangat besar ya menurut saya untuk komunitasnya. Lalu banyak library-library yang dapat kita integrasikan dengan Laravel, lalu powerful dan yang terakhir itu yang paling cukup penting itu free ya, gratis. Karena jika tidak free mungkin, dari sisi kita juga agak mikir-mikir ya. Oke, untuk requirement Laravel sendiri itu sebenarnya tergantung dari versi Laravel yang kita gunakan. Kalau untuk versi 10 itu dia perlu PHP versi 8.1 ke atas ya jika tidak salah. Tapi kalau untuk yang versi 8 itu dia 8 atau 9 itu dia masih bisa menggunakan PHP versi 8. Lalu beberapa extension yang perlu diinstal juga seperti OpenSSL, PDO, MBString, Tokenizer, dan XML. Oke, ketika kita melakukan instalasi dari Laravel, kurang lebih nanti untuk struktur folder seperti ini. Untuk folder di sini tuh saya menggunakan Laravel versi 10, jadi bisa jadi berbeda atau sama ya untuk di versi-versi yang lainnya. Nah, kurang lebih itu untuk di struktur folder Laravel pertama itu ada folder app, nanti di folder app itu ada beberapa folder lagi seperti controller, HTTP, model dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu di sini juga terdapat folder Bootstrap. Gunanya untuk apa sih? Gunanya folder Bootstrap ini untuk nanti dari Laravel itu membuat cache ya. Cache yang mana itu nanti di-generate oleh Laravel. Kenapa sih perlu dibuat cache? Agar nanti ketika kita mengakses filenya itu dapat lebih cepat ya karena kan sudah di-cache. Lalu selanjutnya ada folder config. Folder config ini berguna untuk kita melakukan konfigurasi-konfigurasi yang pada Laravel. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti kita melakukan konfigurasi untuk database. Misal kita ingin menggunakan database MySQL, database Postgre, database misal SQL Server dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita setup di folder database. Selain itu juga untuk konfigurasi mail. Oke, selanjutnya ada folder database. Folder database ini tuh berfungsi untuk kita nanti membuat file migration ataupun seeder. Migration di sini itu fungsinya nanti untuk kita membuat struktur-struktur table dengan menggunakan codingan. Jadi ketika nanti misal kita ingin melakukan development di komputer lain atau bahkan nanti ketika kita sudah siap production, kita tidak perlu melakukan istilahnya itu seperti backup database di lokal lalu di restore di production, nggak seperti itu. Tapi nanti kita gunakan perintah migrate. Nah itu dia akan otomatis membuat table-table sesuai dengan codingan yang telah kita buat. Nah selain migration pun ada seeder. Seeder itu fungsinya untuk apa sih? Seeder itu fungsinya untuk kita biasanya melakukan insert data ke dalam table. Jadi misal ada beberapa data master, nah itu kita simpan di seeder agar nanti bisa di insert baik ke misal ke production ataupun ke local development programmer lainnya. Selanjutnya ada directory public.
Direktori publik itu biasanya berfungsi untuk menyimpan file-file yang dapat diakses secara publik ya, misalnya seperti image, JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu di publik ini kita melakukan, link ya, link dari folder storage karena, ketika kita melakukan upload file, itu tuh biasanya disimpan di folder storage. Nah, agar dapat diakses secara publik itu perlu kita lakukan symlink biasanya. Oke, selanjutnya di sini ada folder resource. Folder resource itu berfungsi untuk kita, menyimpan tampilan-tampilan view menggunakan HTML. Nah, untuk di Laravel sendiri untuk templating-nya itu dia menggunakan Blade. Lalu di sini ada folder root. Nah, folder root ini dia berfungsi untuk kita melakukan routing pada sebuah website. Maksudnya bagaimana sih? Misal kita mengakses URL, /user atau /login. Nah, itu tuh nanti kita atur di routing ini. Jadi nanti dari routing itu dia akan diarahkan misal ke controller apa sih, gitu. Jadi misal, dari user tuh dia mengakses /login. Dia itu sebenarnya mengakses routing, dari routing itu dia nanti akan diarahkan ke controller mana. Selanjutnya di sini ada storage, tadi sudah saya sempat singgung juga. Selain berfungsi untuk menyimpan file, storage ini tuh dapat menyimpan cache ataupun log. Biasanya kalau kita sedang development ataupun mungkin nanti di production itu kan, ada saja ya istilahnya yang namanya error atau bug. Nah, untuk mempermudah kita dalam melakukan tracking errornya itu, kita dapat melihat di folder storage, lalu di folder logs. Nah, jika kalian ingin membuat unit test, kalian dapat membuatnya di folder test. Lalu yang terakhir ada folder vendor. Folder vendor itu berguna untuk kita menyimpan library-library atau dependensi yang diinstal melalui Composer. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk struktur folder yang ada pada Laravel. Yang selanjutnya di sini ada roots. Di roots ini sebenarnya ada 4 file, ada api.php, channel, console, web. Cuma biasanya itu yang banyak digunakan itu yang api.php dan web.php. File api.php biasanya kita gunakan itu untuk membuat web service. Jadi misal kita membuat web service yang nanti akan dikonsum oleh baik web, mobile, ataupun platform-platform lainnya. Sedangkan kalau untuk web itu biasanya digunakan untuk kita membuat website-nya secara langsung ya di Laravel-nya. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini untuk routing yang web. Default-nya itu dari Laravel itu dia menggunakan port 8000. Itu jika kalian menggunakan perintah dari Laravel ya untuk melakukan running-nya, yaitu php artisan serve. Lalu di sini ada controller juga. Controller itu fungsinya untuk apa sih? Controller itu sederhananya tuh untuk menyimpan logik serta menghubungkan antara view dan model. Jadi telah saya singgung sebelumnya, ketika user menginput misal URL /login, nah dia tuh sebenarnya akan masuk ke yang folder root. Nah, dari root itu nanti dia ditanya controllernya itu yang mana sih? Nah, nanti di controller ini bisa kita simpan logik ataupun kita tampilkan view yang dipanggil dari folder yang ini ya, yang folder yang di resource ini. Kita lanjut. Lalu bagaimana sih cara membuat controller? Sebenarnya cara membuat controller itu ada 2. Yang pertama kita bisa membuat secara manual ya, atau yang kedua itu kita menggunakan perintah dari Laravel itu sendiri, yaitu php artisan make -2 controller. Nama controllernya apa? Jika kalian menggunakan perintah yang dari Laravel ini, nanti otomatis untuk file yang tadi kita telah buat itu dia akan ada di folder app http controllers. Nah, di controller ini kita dapat menyimpan banyak fungsi. Salah satunya di sini saya membuat fungsi dengan nama index dengan akses modifier itu public. Nah, di fungsi ini tuh saya panggil tampilan ya view dengan nama welcome. Jadi selain kita menampilkan view, sebenarnya di fungsi ini kita dapat menyimpan logik dari aplikasi yang nanti akan kita buat. Selanjutnya ada model. Model itu apa sih?
Model itu, berfungsi untuk kita me-manage data ya. Data itu dari mana sih? Biasanya dari database, table, dan biasanya itu merepresentasikan sebuah data. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya merepresentasikan data itu merepresentasikan, data-data atau field-field yang ada di table. Nah, di model sendiri itu dapat banyak ya kita lakukan, salah satunya itu seperti kita menentukan field-field mana sih yang dapat kita isi. Contoh misal untuk model user ini, field yang dapat diisi itu field name, email, dan password, ataupun, field-field yang kita hide, kita sembunyikan. Dan selain itu di model ini kita dapat membuat relasi antar tabel lainnya, misal model user dengan model misal profile ya. Nanti ini kita akan bahas di video selanjutnya mengenai relasi yang ada di Laravel. Oke, selanjutnya di sini ada database Laravel. Sebenarnya di database Laravel itu dia support berbagai tipe database ya, seperti MariaDB, MySQL, PostgreSQL, SQLite, dan SQL Server. Nah, mungkin ada pertanyaan juga ya, kalau kita ingin menggunakan database yang lainnya, misal seperti MongoDB itu bagaimana? Untuk MongoDB itu kompatibel dengan Laravel, cuma kita perlu menggunakan library dari pihak ketiga, tapi itu tidak ada masalah sih, karena saya sudah mencoba sendirinya dan berjalan dengan baik. Lalu kita dapat berinteraksi dengan database itu dengan dua cara. Pertama itu menggunakan raw query. Raw query itu biasa kita gunakan untuk mengakses data yang sifatnya kompleks ya, query kompleks, misal sudah ada seperti subquery, atau mungkin untuk join-joinnya itu sudah cukup kompleks. Nah, biasanya saya menggunakan requery. Tapi jika untuk query-nya masih sederhana atau hanya untuk CRUD itu saya menggunakan fitur yang ada di Laravel itu Eloquent ORM. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita melakukan config di database, lalu bagaimana cara membuat table dengan menggunakan fungsi migration dan seeder, dan yang terakhir nanti saya akan jelaskan juga bagaimana sih cara kita menggunakan fitur Eloquent ORM yang ada di Laravel. Baik, sekian dari saya. Jika kalian mengalami pertanyaan, kendala, ataupun ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini, dan join Discord. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.